Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Jikalau saat ini kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya senang sekali lihat Bapak Ibu sehat semua pagi hari ini. Amin. Sehat itu mahal. Betul enggak? Kita punya duit akeh, mobil banyak, lek sakit reso pakai. Benar enggak? Ya. Saya ngalami sendiri saudara-saudara sekalian, jadi sehat itu mahal. Mahal benar. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, pagi hari ini saya akan ajak saudara merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan, saudara bisa mendengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permatang, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-sekali kelak pekerjaan masing-masing akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia telah nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Sekarang pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait itu adalah kamu. Saudara-saudara sekalian, tiap tahun DLH itu sibuk karena akan ada adipura. Jadi mereka itu resik-resik. Yang resik-resik itu bukan hanya yang pakai rompi kuning, tetapi wali kota itu juga turun tangan, saudara. Resik-resik got, resik-resik taman, semua dibersihkan. Ada tanaman yang nolor-nolor itu dipangkas. Bagus gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada tim dari Jakarta melihat bahwa kota Blitar itu keren, asri, bagus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih. Di dalam kekristenan itu juga begitu, saudara. Bagaimana orang Kristen itu bisa kelihatan bagus, keren, dan hebat. Saudara-saudaraku yang kasih. Tuhan Yesus pernah berkhotbah. Dia mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Kalau pohon itu tidak berbuah, diapakan? Potong, digunting, saudara-saudara sekalian. Digunting supaya apa? Berbuah. Digunting itu sakit enggak? Oh sakit, saudara. Dipotong itu sakit. Saudaraku,
Demikian juga Rasul Paulus ketika menulis surat kepada gereja di Korintus, orang-orang di Korintus dikasih tahu, kamu dulu bukan Kristen, kamu dulu belum percaya Yesus, maka kamu itu kacau balau di dalam imanmu. Gitu. Kacau balau di dalam imanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah Rasul Paulus datang memberitakan Injil di situ, dia membangun fondasi. Membangun fondasi. Fondasinya apa? Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu, saudara-saudara sekalian, mempunyai fondasi yang sama. Mempunyai iman yang sama, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kita punya Alkitab yang sama, dibaptis dengan nama yang sama. Jadi kita itu dibangun dalam fondasi yang sama. Nah sekarang tergantung bagaimana kita membangun. Saudaraku yang kasih, tadi dikatakan terus lihat bagaimana kamu membangun. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, aku ini seorang insinyur, seorang ahli bangunan, ya kan? Aku bisa melihat bangunan itu kuat atau tidak. Bangunan kuat tidaknya itu tergantung dari mana? Fondasi. Bahannya, ya, tukangnya bagaimana. Nah, kita juga seperti itu saudara-saudara sekalian. Kita sebagai orang Kristen, itu ibaratkan bangunan. Ketika kita dibaptis, aku percaya kepadamu Tuhan, aku menyerahkan hidupmu Tuhan. Itu berarti kelas 0. Mulai naik kelas 1. Saudara-saudara sekalian, nah, Kristen itu tidak mandek di kelas 1, saudara. Ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau dulu sekolah rakyat, saya ngalami sekolah rakyat. Ya, karena sing sepuh-sepuh itu, apalagi Pak Mujo itu paling hafal. Karena beliau itu kepala sekolah. Ya kan? Pasti menginginkan supaya murid-muridnya itu naik kelas. Demikian juga dengan iman Kristen. Dengan gereja itu juga begitu. Supaya bisa naik kelas semua. Kalau naik kelas itu syaratnya apa? Syaratnya apa? Belajar. Betul enggak? Belajar. Kalau kurang pinter dileske, gitu kan? Cucu saya itu sekolah dari jam 7 itu pulang kadang-kadang jam 4. Karena apa? Saingannya ketat, saudara. Pengen kalau tidak remedi, tidak tidak ngulangi, maka belajar, terus belajar. Nah, kekristenan itu juga begitu, saudara-saudara sekalian. Kita juga harus belajar bagaimana bisa naik kelas. Dan naik kelasnya bagaimana? Tadi Rasul Paulus mengatakan, aku sudah meletakkan dasar, aku sudah ngasih fondasi. Sekarang kamu tinggal bagaimana membangun. Ya, caranya bagaimana? Membangun emas, perak, batu permata, kayu, rumput, jerami. Jadi ada kualitasnya, ada berapa? 6 grade. Ya, 6 langkah. Nah, sekarang kita tanya kepada kita. Kita tuh jadi Kristen apa? Kristen emas, Kristen perak, Kristen batu permata, Kristen kayu, Kristen rumput, atau Kristen jerami? Saudara-saudara sekalian. Pasti semua menginginkan yang bagus kan? Pasti aku ingin jadi Kristen seperti emas. Ya, emas itu paling top, paling tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi Kristen emas itu? Satu, kita setia sama Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melayani orang lain. Mencintai sesama. Semua ada buah-buah Roh Kudus kan? Nah, itu cirinya Kristen emas itu.
Kalau kita hanya jadi Kristen rumput, Kristen jerami, Kristen daduk, ya wis pokoknya jadi orang Kristen ya wis ngene wae lah. Ya loh, sudah dibaptis pasti aku masuk surga. Benar, saudara, benar. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan mengaku di hadapan Bapakku. Ya kan? Barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi kita itu tiketnya, karcisnya mlebu swarga itu sudah punya. Saudara punya enggak? Gak ada apa betul? Gak ada. Semua ini semua punya. Pasti masuk surga. Amin. Saudara mau masuk surga atau neraka sih? Ya kan? Kalau kita anak Tuhan, yang kita harapkan, kita rindukan, kita imani itu surga. Karena apa? Di mana Allah ada, di situ ada surga. Betul enggak? Itu saudara-saudara sekalian. Jadi bagi orang Kristen itu surga itu sudah disediakan. Sama Tuhan itu sudah dikei, sudah. Anugerah itu. Gak bisa dibeli. Bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, kita sudah mendapatkan kerajaan surga. Amin. Yang baru berangkat ke surga kemarin siapa? Palgiman. Iya. Orang usah bayar, betul enggak? Orang usah bayar, saudara-saudara sekalian. Karena sudah punya apa? Tiket. Nah sekarang kita itu antri. Nomor piro? Kita nomor berapa? Ora ro, bensin tuwek dhisik. Ora tentu saudara-saudara sekalian. Ya toh, orang berangkat itu pantesan. Betul enggak? Pantesan. Belum tentu tuwek berangkat dhisik. Makanya orang Kristen itu kalau dipanggil Tuhan itu apa? Mesti dinyanyikan, diiringi oleh pujian, bukan tangisan. Betul enggak? Jadi di dalam pujian, Mas Nanang menyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Betul enggak? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sekarang saya akan tanya, kalau orang yang dibangun di atas emas itu, ya toh, satu syarat harus juga apa? Melayani. Melayani. Main keyboard, pelayanan. Betul enggak? Mimpin pujian, pelayani. Terus lihat ngatur speaker, melayani. Bapak Ibu yang lain melayani enggak? Melayani. Oh, heboh kalau Bu Pini minggu ketiga enggak oblok-oblok. Betul enggak? Geger itu. Memang mulut kita ini kalau enggak kesenggol tempe, pedas sama tahu, menyanyi saudara. Betul. Saudara melayani enggak? Melayani. Minimal saudara doa tiap hari. Saudara doa enggak? Doa kan? Kalau doa kan mesti mendoakan, paling tidak pendetanya didoakan. Supaya sehat. Betul? Saya itu kalau doa saudara, minimal 2 kali. Mau tidur dan bangun, tidur. Itu minimal ya. Doakan siapa? Hamba Tuhan. Jemaat semua supaya diberkati Tuhan. Amin. Supaya sehat. Jadi bukan karpe dewe didoane sendiri. Tidak, mesti mendoakan. Ya kan? Doakan. Itu pelayanan loh saudara-saudara sekalian. Itu mulai membangun kita. Ya toh? Tapi kalau orang Kristen menang wae, ya wis pokoke melu. Ya toh? Tadi ada lagu gandol Gusti. Jangan gandol terus. Ya toh? Gusti Allah digandoli uang 1 miliar ya kesel. Ya sengkleh, betul enggak? Kita, saudara-saudara sekalian, kita bangun diri kita.
Jangan jadi orang Kristen yang ya pokoknya aku wis dibaptis, aku wis entuk karcis, ya toh. Tapi kita harus berjalan, saudara. Berjalan menjadi orang Kristen. Kira 45 tahun yang lalu, saya kenal dengan Pak Mujo, masih ganteng itu, saudara. 45 tahun yang lalu loh, betul enggak? Saya juga masih muda. Saya sekitar ya umur 25 lah, 26. Ya toh, Pak Mujo sekarang masih kuat, sehat. Ya toh? Kenal. Kenalnya itu bukan langsung di ruang tamu. Di kandang babi, saudara. Ingat enggak Pak Mujo? Jadi kandang babi ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Akhirnya bagaimana kalau kita mendirikan rumah Tuhan di sini? Ini satu anugerah. Satu kecamatan punya gereja 2 itu enggak ada lain. Kecuali GKIK. Benar enggak? Enggak ada. Berkat. Ya, mulai bangun. Maka dari itu kalau saudara kita menjadi anak-anak Tuhan, kita belajar membangun diri. Bukan hanya dengan kayu, dengan batu permata, bukan. Bukan hanya dengan perak, tetapi dengan emas. Bagaimana satu syarat? Saudara, besok kalau kita dipanggil Tuhan, ya loh, karcis kita sudah distempel, dok, pulang. Sing ditanya, berapa persembahanmu? Duitmu berapa yang kamu kasih gereja? Akan kamu mau beli makanan atau minuman atau yang kamu kasih ke gereja? Enggak. Berapa jiwa yang kamu kasih datang padaku? Betul enggak? Jiwa, saudara, selamatkan. Dari keluarga kita ini loh, ya kan? Dibawa kepada Tuhan. Banyak orang yang belum punya tiket, banyak belum punya karcis untuk masuk surga. Tugas kita, dodol karcis, gelem enggak? Ayo, baru kita bangun hidup kita. Oh saudara, kalau ada orang yang kita bawa kepada Tuhan, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Itu saudara, membangun emas itu. Ya kan? Membangun emas itu adalah itu. Kita bangun hidup kita. Hidup kita berkualitas. Karena apa? Nanti ya, kalau kita dipanggil Tuhan, yang ditanya berapa jiwa yang kamu menangkan untuk aku. Oleh karena itu, baiklah kita belajar. Kalau bulan lalu kita berbicara masalah Injil, karena Injil itu adalah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu saudara, baiklah kita membangun diri kita. Diri kita bangun, bukan dengan damen, bukan dengan dado, bukan, tetapi dengan emas. Supaya kita itu bersinar, berkilau. Emas itu kalau dibakar, makin apa? Makin murni, makin mahal. Jadi kita jadi orang Kristen yang berkualitas, yang luar biasa. Oleh karena itu biar kita belajar, supaya kita membangun diri kita dengan baik. Kualitas kita tingkatkan, supaya kita kerjasama satu dengan yang lain. Kita memiliki kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh berkualitas. Bukan hanya kita jadi orang Kristen yang pasif, tetapi yang aktif, yang dinamis, yang semangat. Kalau tadi di dalam pujian kita bisa semangat, iman kita tingkatkan, kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkualitas.